Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan berbicara tentang persamaan polinomial. Oke, sebenarnya untuk persamaan polinomial ini sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya, yaitu tentang apa? Tentang teorema faktor. Yang intinya kita akan mencari faktor dan kita akan mencari yang namanya akar persamaan. Dan untuk bentuk umum dari persamaan polinomial, di awal materi polinomial sudah saya jelaskan bentuk umum dari polinomial sendiri, di mana ada siapa? A n x pangkat n ditambah a n min 1 x pangkat n min 1 ditambah sampai a 0 x pangkat 0. Nah, karena kita berbicara tentang persamaan, maka kita tambahkan dengan kalimat sama dengan. Oke. Nah, tadi yang saya ngomong, Pak, untuk persamaan kuadrat bisa dinamakan sebagai persamaan polinomial atau bukan? Bisa. Karena apa? Pangkatnya sudah jelas lebih dari dan tidak ada pangkat yang negatif. Contoh, untuk contoh nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari yang A. Misalkan kita punya x kuadrat plus 3x plus berapa? 2 sama dengan 0. Oke, tentu kalian tidak asing dong kalau ada soal di mana ada tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 3x plus 2. Kira-kira kalau ada soal seperti ini, apa yang kalian bayangkan? Yup, pasti kita akan berbicara faktor. Nanti akan timbul akar persamaan. Nah, di teorema faktor kemarin, ada di 4 cara untuk menentukan faktor. Yang pertama adalah metode biasa, kedua rumus ABC, ketiga kuadrat sempurna, dan keempat bukan polinomial, yaitu metode Horner. Nah, untuk x pangkat 2, saya sarankan lebih baik menggunakan 3 metode awal tadi. Oke. Nah, cara paling simpel yaitu menggunakan cara rumus ABC. Tetapi kalau bisa kita jawab secara langsung menggunakan metode biasa, di mana ada x yang sama dengan 0. Oke. Caranya seperti apa? Faktor dari 2 berapa? 2 dan 1. Kalau dikalikan hasilnya 2, kalau dijumlahkan hasilnya 3. Maka faktornya adalah x plus 2 dan x plus 1. Sedangkan akarnya adalah x sama dengan berapa? Negatif 2 dan x sama dengan negatif 1. Maka himpunan penyelesaian dari contoh yang nomor 1A adalah min 2, min 1. Pakainya kurung kurawal ya. Jangan menggunakan kurung lengkung. Karena apa? Artinya berbeda. Kalau kurung lengkung itu menandakan koordinat kartesius. Sedangkan untuk himpunan penyelesaian dalam bentuk akar persamaan, lambangnya adalah kurung kurawal. Ya, ingat, beda artinya kurung kurawal dengan kurung lengkung biasa. Oke, saya kira untuk contoh yang nomor 1A mah nggak ada masalah sama sekali ya, karena kalian tentu sudah sering mendapatkan contoh dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, karena kita sedang berbicara tentang polinomial, maka
contohnya juga dalam bentuk polinomial. Oke, yap. Silahkan di pause dulu untuk ditulis. Oke, saya hapus ya. Oke, saya hapus. Nah, contoh ya, untuk yang nomor 1B. Soalnya masih sama, tentukan himpunan penyelesaian dari polinomial berikut. Nah, polinomialnya yaitu x pangkat 4 min 15 x pangkat 3 min 10 x plus 24 yang sama dengan 0. Oke, kita punya contoh yang nomor 1B. X pangkat 4 min 15 x pangkat 3 min 10 x plus 24. Nah, tentu kalau menggunakan cara langsung bakal repot. Menggunakan rumus ABC juga repot, dan apalagi menggunakan kuadrat sempurna. Oleh karena itu, kemarin kan kita sudah berbicara tentang teorema faktor nih. Mudah-mudahan masih pada ingat bagaimana cara menyelesaikan akar atau faktor dalam bentuk polinomial seperti ini. Jadi, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu lihat koefisien dari x pangkat 0. Berapa? Yaitu 24. Oke, lah dari 24 ini tentukan faktornya dari 24. Siapa saja faktor dari 24? 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa. Terus berapa lagi? 6 bisa nggak? 6 bisa. 5 bisa nggak? Nggak. 6. 8 bisa nggak? 8 bisa. Terus berapa lagi selain 8? 12 bisa. Terus 16 bisa? Enggak. Sudah, tinggal 24-nya. Jadi faktor penentunya salah satunya adalah di angka ini. Plus minus 1 sampai plus minus 24. Oke. Ya, plus minus 1 sampai plus minus 24. Oke, mohon maaf. Salah. Bukan 3, di sini 2. Oke. Nah, dari sini kita coba dulu untuk plus minus 1. Ingat caranya gimana? Gunakan job. Gunakan metode benar biasa. Di mana ada 1, berapa lagi? Pangkat 3-nya ada nggak? Nggak ada. 0. Terus pangkat 2-nya 15. Terus pangkat 1-nya, min 15, min 10, 24. Cek. Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Kita gunakan yang 1 terlebih dahulu. Oke, turun. Sini operasinya plus ya. 1 dikali 1, 1, 0 ditambah 1, 1 dikali 1, 1, min 15 ditambah 1, min 14, min 14. Oke, min 14 turun berapa? Min 24 kalikan min 24. Hasilnya berapa? 0. Oke, ternyata 1 merupakan salah satu akar. Oke. Ternyata 1 merupakan salah satu akarnya dari polinomial tersebut. Nah, berarti fokus kita sudah bukan
kan di X pangkat 4, 15X kuadrat, 10, dan 24. Fokus kita tinggal di 1, 1, min 14 sama min 24. Oke, berarti 1 sudah tereliminasi ya. Oke. Nah, kita coba lagi nih. Kita coba lagi di 1, 1, min 14, min 24. Oke. Nah, kita gunakan yang negatif satunya. Oke. Kan 1 udah dipakai nih. Kita pakai yang negatif 1. Turun. 1, min 1, 1, min 1. 1, 1, 0. Oke, min 1, 0. Berapa? 0. Min 14, 0. Min 14, min 1, min 14, 14. Min 24 plus 14, min 10. 0 bukan? Bukan. Itu menandakan apa? Min 1 bukan merupakan salah satu akar dari contoh yang nomor 1B. Oke. Yap. Oleh karena itu, kita eliminasi untuk min satunya. Oke, kita ganti ya. Kita ganti dengan 2. Oke, kita ganti dengan 2. Oke. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 6. Min 14 sama 6. Jadinya berapa? Min 8. Oke. 2 min 8. Min 16. Min 24. Min 16. Min berapa? 40. Nah, ternyata hasilnya bukan 0. Mengakibatkan 2 juga bukan merupakan salah satu faktor dari contoh yang nomor 1B. Oke. Bukan ya? Berarti saya hapus nih. Oke. Kita coba yang negatif 2. Turun. 1. Terus min 2, 1. Min 2, 1, min 2, min 1, min 2, min 1, 2. Berapa? Min 14, 2. Min 12, min 2, min 12, 24. Min 24 ditambah 24, hasilnya adalah 0. Oke, ternyata 2 juga merupakan salah satu dari akar. Berarti kita tinggal punya X kuadrat min X min 12 yang sama dengan 0. Tadi yang saya bilang, saran saya kalau kalian ketemu jika pangkatnya pangkat 2, maka lebih baik gunakan metode yang biasa. Oke. Yap, kita ketemu X kuadrat min X min 12 yang sama dengan 0. Maka ketemu X yang sama dengan 0. Oke. Kira-kira bisa nggak menggunakan metode langsung? Di mana ada 12 dan ada negatif 12 dan ada negatif 1. Bisa. Kita gunakan 3 dan kita gunakan 4. Yang besar, yang di tengah ternyata negatif. Berarti yang besar negatif, yang kecil positif. X plus 3, X min 4 yang sama dengan 0. Oke, berarti kita sudah punya semua himpunan penyelesaiannya. Oke, himpunan penyelesaiannya. Berarti di sini kita punya X yang sama dengan negatif 3 dan kita punya X yang sama dengan 4. Kita urutkan dari yang paling kecil. Berapa? Negatif 3. Koma. Berapa? Negatif 2. Koma. Berapa? Oke, 1,4. Oke, yap. Jadi
Untuk himpunan penyelesaiannya ada 4, yaitu negatif 3, negatif 2, 1, dan 4. Oke, yap, mudah-mudahan kalian tidak men-skip video ini, karena tadi satu langkah saja kalau kalian skip biasanya terjadi miss. Karena apa? Pembelajaran kali ini kan modelnya daring nih. Jadi kalau kalian mau memahaminya lagi, silahkan diulangi lagi videonya. Ya, tapi kalau kalian ada kesulitan dalam mengerjakan nanti untuk contoh soalnya atau dalam bentuk pemahamannya kalian masih belum terlalu paham, silahkan tanyakan saja via WhatsApp, nggak masalah. Oke, yap, itu contoh yang nomor 1B. Oke, saya hapus ya. Contoh yang nomor 2. Misalkan nih, diketahui persamaan berikut. Yang A, misalkan kita punya x kuadrat min 6x min plus 5 sama dengan 0. Yang B, kita punya x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. Tentukan. A, jangan. Tentukan untuk tentukan perkalian akarnya. Oke. Nah, di sini saya langsung masukkan 2 contoh ya, di mana soalnya adalah contohnya diketahui persamaan yang A pangkat 2 dan yang B pangkat 3. Pertanyaannya sama, tentukan perkalian akarnya. Maksudnya apa? Jika pangkat 2 maka x1 dikali x2. Jika pangkat 3 berarti x1 dikali x2 dikali x pangkat 3. Kalau x pangkat 4 gimana? Ya udah, berarti ada 4 akar yang akan kita kalikan. Oke, jawab. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu mencari siapa akarnya. Untuk soal yang A, di mana ada x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0. Oke, maka bisa kita gunakan metode langsung, yaitu x dan x yang sama dengan 0. Oke, kalau dilihat dari koefisien dari pangkat 0-nya yaitu positif 5. Faktor dari 5 siapa? Hanya ada 1 dan 5. Kalau dikalikan hasilnya min 6. Kalau ditambahkan hasilnya min 6,
Kalau dikalikan hasilnya adalah plus 5, yaitu min dan min. X1, X-1 dan X-5. Maka ketemu X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Artinya apa? Pertanyaan kan di sini perkalian akarnya. Maka X1 dikali X2 sama dengan X1-nya berapa? 1 dikali 5 sama dengan 5. Oke. Nah, tetapi kalian masih ingat nggak? Ada cara yang lebih simpel menggunakan atau mencari jawaban jika pertanyaannya adalah perkalian akarnya maupun penjumlahan akarnya. Yaitu apa? Kalau kalian ketemu perkalian X1 dikali X2, kalian bisa gunakan langsung siapa? C per A. Kalau X1 dikali X2. Oke, C per A. C-nya berapa nih? A, B, C. Berarti 5 per 1 sama dengan 5. Sama nggak? Oke. Yap. Sama. Inilah yang dinamakan sebagai teorema Vieta. Oke. Yap, nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk teorema Vietanya. Oke. Nah, gimana untuk perkalian yang contoh nomor 2B, Pak? Dia dapat diaplikasikan atau tidak? Tentu dapat diaplikasikan. Namun, untuk soal yang nomor 2B, koefisiennya itu lebih dari C. Berarti ada A, B, C, dan D. Hati-hati ya. Oke. Yuk, silakan dicatat terlebih dahulu. Oke, saya hapus ya. Oke, saya hapus. Berarti untuk soal yang nomor 2B, simple ya. Tidak usah repot-repot mencari akarnya. Di mana ada X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 5X min 6 yang sama dengan 0. Kita mau mencari apa? X1 dikali X2 dikali X3. Nah, bisa gunakan untuk perkalian. Bisa, rumusnya masih sama, yaitu C per A sama dengan C-nya berapa nih? A, B, C. C-nya negatif 5. A-nya berapa? A-nya 1. Maka untuk perkalian akarnya yaitu negatif 5. Kalau kalian belum yakin, silahkan cari akarnya. Oke. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan teorema Vieta? Oke, saya hapus ya. Catat terlebih dahulu. Oke, saya hapus. Nah, di sini muncullah di dalam persamaan polinomial ada yang dinamakan sebagai teorema Vieta. Untuk teorema Vieta sendiri yaitu muncul dari akar-akar persamaan polinomial, di mana ada persamaan polinomialnya tadi yang awal kita tulis, di mana ada n X pangkat N ditambah N-1 X pangkat N-1 ditambah titik-titik sampai 0 X0 yang sama dengan 0. Maka akar persamaan jika yang ditanyakan adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik, jangan sampai 3 guys, ini sampai 2 aja, titik-titik plus X pangkat N, maka bisa kita gunakan negatif
negatif a n min 1 per a n. Terus jika ada x1 dikali x2 ditambah x1 dikali x3 ditambah titik-titik sampai xn min 1 dikali xn, maka dia dapat dicari menggunakan a n min 2 per a n sampai ketemu x1 dikali 2 dikali x3 dikali titik sampai xn, maka dia bakal jadi siapa? Min 1 pangkat n dikali A0 per AN. Oke. Yap. Jadi kalau ini pangkat 1. Ini penjumlahan akar. Kalau ini ada perkaliannya sampai ke perkalian full. Oke. Yap. Mungkin akan lebih jelas kalau kita masuk ke dalam contoh soalnya. Oke, silakan dicatat terlebih dahulu ya untuk teorema betanya. Oke, saya hapus ya. Tentu sudah dicatat. Oke, jadi tadi cara menghafalnya gimana? Kalau bentuk akarnya 1 per 1, maka di depannya dikasih tanda negatif. Kalau 2, berarti di depannya positif. Kalau 3, berarti x1 dikali x2 dikali x3 ditambah x1 dikali x2 dikali x4 ditambah seterusnya. Berarti kan ada 3 nih operasi perkaliannya. Berarti dikasih tanda negatif dan AN-nya dikurangi berapa? AN min 3. Cara menghafalnya seperti itu. Oke, yap. Saya hapus dulu. Nah, contoh yang nomor 3. Diketahui x pangkat 4 plus 2x plus 3 yang sama dengan 0. Tentukan x1 ditambah x2 yang A, x3 ditambah x4 yang B. Berarti x1 dikali x2 dikali x3 ditambah x1 dikali x2 dikali x4 ditambah x berapa lagi? 1, 2, 3, 1, 2, 4. X yang belum dikalikan 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oke, ada lagi yang belum dikalikan? 1, 2, 1, 2, 2,
3, 4. Satu, dua, tiga. 1, 2, 4. 2, 3, 4. Oke, ditambah berapa lagi berarti? Berarti satu lagi seharusnya. 1, 2. Jangan dulu, jangan. Ini aja. X1, X2, X3, X4. Oke, jawab. Oke. Kalau dilihat dari soalnya, maka tadi yang saya ngomong, kalian tidak usah repot-repot mencari akar persamaannya satu persatu. Kelamaan. Langsung saja masuk ke dalam teorema Vieta. Berarti untuk menjawab yang A, di mana ada X1 dikali X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan, oke, tadi rumusnya gimana? Kalau operasi penjumlahan biasa, min siapa? A, N, min berapa ya? 1 per A, N. Oke. Yap. Berarti kalau dilihat dari soalnya, sama dengan min A. Pangkatnya berapa nih? Pangkatnya kan otomatis 4 kan? Min 1 per A, 4. Sama dengan negatif A3 per A4. Oke. Yap. Nah, di sini jangan lupa A3 maupun A4 itu bukan A yang ketiga maupun A yang keempat. Artinya apa? A3 itu adalah suku dari pangkat 3. Sedangkan A4 adalah suku atau koefisien dari pangkat 4. Oke. Saya tulis keterangan ya. A4 berarti koef pangkat 4. Terus A3 koef pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Koefisien dari A3 itu berapa? Ada nggak di sini? Koefisiennya tidak ada. Berarti koefisiennya 0 per 4-nya berapa? Ada 1. 0 dibagi 1 hasilnya adalah 0. Oke. Berarti untuk A2 siapa? Koef pangkat ke 2. A1 koef pangkat 1. Dan A0 koef dari pangkat 0. Oke. Yap, silahkan dicatat terlebih dahulu. Oke. Yap. Untuk yang 3B ya. Saya hapus. Nah, untuk 3B di mana ada X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4 tadi. Rumusnya gimana? Kasihlah tanda negatif 1. Setelah itu, pangkat N. N-nya pangkat berapa nih? Pangkat 4. Nah, ini pangkat ya. Terus di sini ada A. A berapa? A0 per A-N. Sama dengan min 1 pangkat 4. Yang jelas positif. A0-nya berapa? Oke. A0 berarti koef pangkat 0. Oke.
A4, KF pangkat 4. 1. A3, KF pangkat 3. Ada nggak? Nggak ada, 0. A2, KF pangkat 2. Ada nggak? Nggak ada, 0. A1, KF pangkat 1. Ada 2. A0, KF pangkat 0. Ada nggak? Ada, 3. Mengakibatkan A0 itu adalah 3. Dan AN-nya berapa? AN itu pangkat 4-nya. Oke, sorry. Saya tulis dulu aja. A0 per A4 sama dengan 1 dikali A0-nya berapa? Tadi 3 per A4-nya 1 sama dengan 3. Oke. Yap, mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan ya. Oke, durasi untuk materi kali ini memang agak panjang. Dan ini merupakan materi sub terakhir di dalam polinomial. Yang artinya apa? Berarti untuk materi polinomial sudah habis. Sampai di sini saja. Oke. Mungkin itu dulu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, tapi tadi rasanya kurang afdol ya, seperti biasanya kalau tidak ada contoh soalnya. Oke, yap. Tidak contoh soalnya, tidak ada soalnya. Soalnya saya tambahkan ke C. Oke, saya tambahkan ke yang C. Masih sama di nomor 3. Tentukan X1 dikali X2 dikali X3 ditambah X1 dikali X2 dikali X4 ditambah X1 dikali X3 dikali X4 ditambah X1 dikali X2 dikali X3 dikali X4. Oke, silakan kalian tentukan atau cari jawaban untuk nomor 3C ini. Silakan jawaban dituliskan di dalam kolom komentar. Saya akhiri cukup dulu untuk video kali ini. Selamat belajar sejarah daring. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Saya cukup dulu untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.